Ya, kalau suami pergi ngaji itu pastikan ya udah paling cakep dah. Karena ngaji mah niatnya aja udah cakep. Ada nggak orang niat ngaji tuh, sang suami pergi ngaji niatnya nyolong motor, ada nggak? Udah niatnya juga udah cakep. Ini yang di rumah istri nggak pakai nunggu-nunggu, secara otomatis itu bakalan nular, bakalan dapet yang diajiin sama lakinya, nyerep sama dia, otomatis transfernya langsung. Cuman syaratnya satu, harus husnuzon, nggak boleh buruk sangka dengan suaminya atau orang yang deket sama dia. Karena buruk sangka itu ibarat orang berumah di pinggir kali, pas kalinya banjir habis kanyun. Kalau orang buruk sangka, hasad, dengki, ini alamat dah ya, bakalan susah hidupnya, nggak bakal ngalamin senang hidupnya. Ama siapa aja, kalau orang ada unsur hasad, unsur dengki, unsur yang jelek-jelek dalam dirinya, itu ama orang biasa, apalagi ama gurunya yang ngajarin, apalagi ama ustazanya yang ngajarin. Ada rasa begitu aja dikit, ambles tuh habis, nggak ada rasa yang diajarin, nggak ada rasa yang di ngajiin sama dia bertahun-tahun, ketutup itu ya. Karena itu asal dan muasal dasar bahwa kita nggak boleh dengan yang ngajarin kita siapa aja, mau yang ngajarin dekat mau jauh, ada sedikit unsur dalam hati kita, ini benar dalam hati ya, nggak boleh, apalagi yang terang-terangan ya. Karena itu syarat ilmu itu bisa nyerap, bisa diamalin, bisa merubah seseorang, harus ada husnuzon, harus ada cakep sangka, harus cakep sangka, harus baik sangka, nggak boleh buruk sangka. Kan pernah disebutin beberapa waktu yang lalu, zikrul muallim ya, tanzilur rahmah, nyebut-nyebut atau ingat-ingat atau kebaikan dengan guru itu mendatangkan rahmat buat dia, itu yang ngaji-ngaji, yang belajar-belajar, rahmat buat dia, ilmunya nyerap, ilmunya manfaat yang diajarin ya. Wa zikru uyubal muallim tanzilu zulmah, yang nyebutin aib-aib kejelekan gurunya sama dia ngaji, itu datengin kegelapan hati dan juga lainnya. Ini ribet. Jadi asal dan muasal segala sesuatunya mulainya harus dengan yang baik ya. Makanya kita mohon sama yang kuasa, kita tuh diberikan penglihatan sama Allah kalau tentang guru-guru kita itu yang baik-baik aja ya. Guru-guru yang baik-baik aja, perilaku yang buruk-buruk ditutup sama yang kuasa. Jadi kita nggak sempet melihat dan juga nggak terganggu dengan amalan-amalan guru-guru itu yang jelek-jelek. Enggak. Kita meminta ditunjukkan sama yang kuasa yang baik-baik aja. Kadang-kadang mereka mah yang alim-alim itu ya, guru-guru itu nyaru. Memang nyaru biar supaya tidak disangka atau tidak terbuka, atau dia tawadu menunjukkan orang biasa, terkadang perilakunya biasa aja, padahal dia sumber ilmu itu, orang alim. Banyak yang begitu ya. Dan yang sebaliknya tadi, kita itu kalau belum bisa menjalankan itu, upayakan dengan sebaik-baiknya. Ini yang perlu diperbaiki. Bertahun-tahun kita ini sama siapa aja berkaitan dengan hubungan, kalau hati kita, perasaan kita belum hilang dikit-dikit tuh tentang hasad, tentang iri, tentang lainnya, itu berat sama kita. Padahal waktu mau jalan terus ya, kehidupan jalan terus. Bahkan keras dikatakan tuh, iyyakum wal hasada, innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Kamu jangan sampai ada hasad, hindari hasad, hindari dengki, iri. Karena hasad, iri, dengki dan sejenisnya itu apa? Seperti halnya memakan kebaikan kita, kama takulun naru al khatab, sepertinya api bakar retek kayu yang kering, habis semuanya tinggal debu.
Ini berat mainnya hati, mainnya perasaan di dalam hati kita yang perlu kita benerin. Nah ini juga kita ajak dikit-dikit. Udahlah, orang-orang masing-masing, orang-orang punya kelebihan, orang-orang punya kekurangan. Nah kalau kita udah mulanya mata kita jelek dulu ya sama orang, dia mau ngerjain apa yang paling cakep pun mata kita jelek aja. Bener gak tuh? Ada tuh peribahasanya tuh, ainur ridho an kulli aibin kalila. Kalau matanya orang itu demen, cinta, orang itu simpati, orang itu baik dalam hatinya, ya, melihat apapun dari seseorang baik aja, walaupun itu jelek sih sebetulnya. Tapi kalau matanya jelek, wa ainu sukti tubdil masali. Kalau mata kita itu jelek sama orang, mau ngapain aja orang udah jelek aja, udah nggak ada pantas-pantasnya. Lah ini dandaninnya ribet, dandaninnya ribet. Ini ibu, jadi yang kita belajar tablik, ajak diri kita dulu, yang paling penting ajak. Kita beresin dikit-dikit. Anak kita tuh tadi jangan apa enggak, ajak dikit-dikit, ya, ajak. Ini juga nih, saya yakin anak saya juga dengerin tuh, makanya saya ngomong kenceng-kenceng buat anak yang satu di pesantren, ya. Kalau istrinya dengerin, jadinya otomatis saya nggak ngasih lagi, ya. Alhamdulillah, ibu nanti ajak anak-anaknya dikit-dikit. Orang emang berat, dikit-dikit. Kalau kita udah ngaji mah harus ada perubahan, dikit-dikit. Kita pengennya selamat, pengennya hidupnya nyaman. Kalau masih ada tadi gretek, masih kayak gue susah mulu ya kayaknya nih. Ya, bedahal beras ada, apa ada. Orang juga sama sadarnya begini. Tapi kok kayaknya hatinya nggak enak aja, nggak nyaman. Itu bersihin pakai bacaan la haula wala quwata illa billahil 100 kali. Ya, 100 kali. 100 kali. Ya, kalau ini kan 4 nih. Kalau mau 100 kali 4. 4 ini dihitung jangan 3 ya, 4 kali 5 20. 5 kali balik 100 kalau nggak ada tasbih. Biasanya hitung 3 ya, hitung 4 ya, hitung 4. Moga itu ilangin tuh, lancarin ya, itu yang pertama.